adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Kita baik-baik kan? Begitu juga dengan kakak, baik-baik juga. Yuk, kita hari ini akan mulai ibadah kita. Kita harus semangat ya, walaupun terus masih keadaan live streaming ya. Oke, tetap semangat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi Yesus itulah satu-satunya. Pembuka, kita satukan hati kita berdoa, kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu, karena Engkau terus menjaga kami, Engkau yang menemani kami setiap harinya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah memasuki bulan September minggu kedua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami terus Bapa, dengan dalam keadaan situasi saat ini Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak kakak ini terus semangat Bapa. Biarlah Tuhan mereka tidak akan patah akan dengan situasi ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk sekarang semangat lagi, kita bernyanyi Gembira di Hati. Selalu bernyanyi
adik-adik, apa kabar? Sehat selalu? Sukacita selalu? Puji Tuhan, kakak senang sekali mendengarnya kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Nah, hari ini bertemu dengan Kak Devi untuk membawakan firman untuk ibadah Minggu tanggal 13 September. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, menyapa adik-adik walaupun hanya melalui layar kaca. Tapi tidak apa-apa ya, tetap sukacita ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Devi mau membawakan cerita dari firman Tuhan yang sangat dahsyat sekali. Itu cerita tentang yang mendunia sekali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman, yuk, masih ingat nggak ya yang pernah kakak ajarkan minggu lalu? Saya sehat karena Tuhan. Yuk kita ulangi yuk. 1, 2, 3. Saya sehat karena Tuhan. Puji Tuhan. Nah, coba sebelum kita masuk ke dalam doa, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Itu di perjanjian lama atau baru? Ayo. Pinter adik-adik. Itu ada di perjanjian lama. Kita pertama pada perjanjian lama, yaitu Kejadian. Yuk dibuka Alkitabnya, Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah dapat, biarkan dibuka dan kita bersama-sama berdoa. Ya, lipat tangannya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru sekolah minggu kami untuk beribadah minggu. Walaupun pada saat ini kami beribadah hanya melalui online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap menemani kami. Berkati ibadah kami ini Bapa, berkati firman yang akan kami dengarkan, agar kiranya firman ini menjadi kekuatan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang dahsyat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Devi membawakan firman hari ini. Biar kiranya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya itu merupakan tuntunan dari Tuhan saja. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur selalu. Sama-sama kita katakan amin. Oke, yuk. Sebelum kita membaca Alkitab kita sama-sama, siapkan dulu ayatnya. Kejadian 6 ayat 14 sampai 16, nanti baru kita baca sama-sama ya. Oke, sudah dapat Alkitabnya? Yuk, Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Amin. Inilah firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik bisa melihat dari judul di atas itu tentang riwayat Nuh. Nah, adik-adik sudah tahu kan cerita mengenai Nuh? Coba cerita mengenai apa? Betul, cerita Nuh yang membuat kapal. Betul. Satu apa lagi? Yuk, yang mengenai Nuh. Bahtera yang besar. Betul sekali. Yuk, apa lagi? Kapal dari kayu. Pintar. Wah, adik-adik kakak hebat ya. Masih ingat cerita tentang Nuh. Hebat. Nah, hari ini kita bercerita tentang Nuh. Di mana Nuh yang begitu patuh dan taat kepada Tuhan. Ya. Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera. Nah, kalau boleh kakak informasi, bahtera itu adalah sebuah kapal. Ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin bilangnya pada zaman Nuh bilangnya bicara tentang bahtera. Nah, Nuh diperintahkan Tuhan. Nuh, buatlah sebuah bahtera.
karena aku akan berkuasa terhadap bumi, kata Tuhan. Pertama awalnya Nuh bingung. Kok Tuhan bikin suruh bahtera sih, buat apa ya? Loh, aku kan nggak pandai, kata Tuhan. Katanya kepada Tuhan, kata Nuh kepada Tuhan. Tapi Nuh tetap mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang, Nuh buatlah bahtera. Akhirnya Nuh patuh. Dia buat bahtera seperti apa yang diinginkan Tuhan. Ya, dia buat bahtera seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, apa rancangan Tuhan pada Nuh di dalam membuat bahtera ini? Yang pertama, bahan kapal itu harus terbuat dari kayu apa? Pada ayat 14, kayu gofir. Nah, yang pertama syaratnya harus dari kayu gofir. Nuh mencari kayu gofir. Ya, karena syarat dari Tuhan yang pertama dari kayu gofir. Oke, Tuhan, saya cari kayu gofir. Tuhan bantu aku untuk mendapatkan kayu gofir. Tuhan kasih petunjuk kepada Nuh untuk mendapatkan kayu gofir. Setelah itu, setelah mendapatkan kayu gofir, Nuh dibantu dengan anak-anaknya membuat kapalnya, membuat bahtera. Lalu Tuhan punya syarat apa lagi? Tuhan bilang panjangnya, tahu nggak adik-adik yang balita kan pernah tahu kan lagunya? Panjang dan lebar. Nah, pintar. Panjangnya kata Tuhan harus 300 apa? Hasta. Pintar. Lebarnya berapa yuk? Di dalam kitab sudah dibilang. Itu di ayat 15. Ayo. Berapa lebarnya? 50 hasta. Betul. Tingginya, ayo berapa? Coba tingginya berapa? 30 hasta. Benar sekali adik-adik. Nah, Tuhan memerintahkan begitu kepada Nuh. Lalu Tuhan berkati dengan kepintaran Nuhnya. Akhirnya Nuh membuat kapal seperti yang diinginkan Tuhan. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dibuat oleh Nuh. Lalu apa? Yang ketiga, kata Tuhan. Yang ketiga adalah, ayo apa? Kata Tuhan, harus dibuat di dalamnya berpetak-petak. Nuh bingung lagi, kok dibikin petak-petak ya? Maksudnya Tuhan apa ya? Kok dibikin petak-petak? Seakan-akan kayak dibikin kamar-kamar gitu, ya. Tapi Nuh bilang, udahlah, kalau Tuhan memerintahkan seperti itu, aku buat. Nuh membuat juga, di dalamnya dibuat petak-petak, seperti membuat kamar banyak di dalam kapal. Sudah. Ketiga, yang keempat, kata Tuhan, dia harus dibuat bertingkat, atas, tengah, bawah. Tingkat ya? Oh iya, siapa yang rumahnya bertingkat? Ya kan, ada yang atas, ada yang di bawah kan? Ini Tuhan bilang, dia harus bertingkat, atas, tengah, bawah. Berarti ada berapa tingkat adik-adik? 3. Oke, berarti ada 3. Atas, tengah, bawah. Dah, bisa diikutin Nuh. 4. Keempat syarat yang diminta Tuhan. Lalu apa lagi kata Tuhan? Buatlah pintu. Oh iya, kata Nuh. Masa bikin kapal nggak ada pintunya? Nanti masuknya dari mana? Nah, dibuatlah pintunya. Ya, lalu dibuat pintunya sama Nuh. Nah, setelah dibuat pintu, dibuat juga apa? Jendelanya. Nanti kalau tertutup semua, nggak ada ventilasi udara, wah bisa pingsan di dalam. Rumah kita aja juga ada jendelanya kan, ada pintu, ada jendela kan kalau rumah. Nah, seperti itu juga dibikin Nuh. Ada jendelanya dan ada pintu. Nah, sudah dibuat oleh Nuh. Nah, kerja bakti itu dia bersama dengan anak-anaknya. Padahal orang-orang yang melihat Nuh yang lagi bikin kapal, orang pada bilang, wah, si Nuh ini sudah gila. Masa di atas bukit dia bikin kapal? Wah, udah gila nih si Nuh nih. Wah, aneh nih si Nuh nih, dibilang. Semua orang mencibirkan dia, ngeledek-ngeledekin dia, mengolok-olok dia. Tapi Nuh tidak mau dengar. Karena Nuh hanya mau mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka, jadilah kapal seperti yang dirancangkan Tuhan kepada Nuh. Nah, kapalnya seperti ini adik-adik. Nah, oke, ini dia kapalnya. Lihat ya, kapalnya besar ya. Ada pintunya,
dan di atasnya ada jendela. Waduh, begitu besar kapal yang dibuat Nuh dan begitu megah sekali. Orang pada bilang aneh-aneh, tapi ternyata Tuhan mendengarkan apa yang diledekin orang. Ternyata berhasil yang dibikin Nuh kapalnya. Nah, kapalnya Nuh jadi ada jendela dan ada pintu. Begitu besar. Lalu Tuhan berkata kepada Nuh, bawalah seluruh keluargamu ke dalam kapal. Perlengkapi semua dengan makanan selama engkau ada di kapal. Akhirnya apa? Nuh mengatakan kepada istri dan menantu-menantunya untuk mempersiapkan semua perbekalan yang ada di kapal. Mereka siapkan semuanya. Sudah, setelah mereka persiapkan semuanya, mereka juga persiapkan karena Tuhan bilang, nanti yang Dante bawa itu untuk binatang-binatang. Jadi persiapkan katanya. Jadi Nuh juga siapkan makanan untuk binatang-binatang yang akan tinggal di dalam kapal tersebut. Ya, kerja bakti bersama keluarga mereka persiapkan. Pada harinya yang Tuhan tentukan tiba. Nah, ya kan? Akhirnya mulai berdatangan satu persatu hewan yang diciptakan Tuhan di muka bumi. Dan itu mereka berpasangan, jantan dan betina. Datang harimau, gajah, jerapah, kuda, monyet, ya kan? Kelinci, semua binatang yang diciptakan Tuhan di bumi datang. Masuk ke dalam kapal. Mereka berpasang-pasangan. Nah, rupanya yang dibilang Tuhan dibuat petak-petak. Nah, setiap petak, setiap kamar itu ditempati oleh satu jenis hewan. Misalnya kamar ini untuk gajah, kamar yang ini untuk misalnya kuda, untuk jerapah. Semuanya masuk menempati ruangan masing-masing. Dan yang anehnya adik-adik, walaupun ada harimau, ada kuda, mereka tidak berantem. Mereka tidak berkelahi, mereka patuh, masuk, rapi, ya kan? Kayak seperti adik-adik kalau misalnya yang waktu di TK bilang siap gerak, waktu masuk ke kelas masuk masing-masing kan, teratur. Nah seperti itu juga hewan-hewan itu masuk ke dalam kapal dengan teratur dan rapi, ya, langsung menempati tempatnya masing-masing diaturkan, ya. Lalu setelah semua binatang datang, ya sudah semuanya masuk, baru masuklah keluarga Nuh menempati lantai yang ada di atasnya lagi. Nah, setelah semua ditempati, setelah semuanya masuk, maka pintu ditutup. Nah, ini tuh kapalnya. Kalau sudah ditutup, ya, kapalnya sudah ditutup, ya. Mereka semuanya udah masuk nih ke dalam. Nah, semuanya masuk ke dalam kapal. Lalu turunlah hujan. Hujan yang sangat deras dan tidak berhenti. Sehingga permukaan daratan yang ada di bawah sini, ya, banjir. Nah, adik-adik pernah kan mengalami banjir, gak enak kan? Nah, itu. Akhirnya banjir. Sehingga kapal itu mulai berada di atas air. Ya, sekian lama mereka di atas kapal, ya. Mereka semuanya menanti-nanti kapan ya ini bisa keluar lagi dari kapal, ya. Mereka selalu bersabar, ya, seperti Nuh dan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, menantunya, semuanya bersabar. Mereka yang tadi khawatir tidak cukup makanan, bagaimana ya Tuhan? Cukupkah makanan yang kami simpan ini? Ternyata Tuhan berkati. Mereka makan dari makanan yang mereka simpan di dalam kapal. Begitu juga dengan hewan-hewan, semuanya dapat makan. Tidak ada satupun yang kelaparan. Di dalam kapal itu tidak ada satupun yang kelaparan. Semuanya makan. Semuanya merasakan tenang, damai. Padahal di dalam kapal itu ada berbagai jenis hewan, ya. Ada harimau juga, ya kan? Tapi mereka tidak saling berkelahi. Mereka hidup damai di dalam kapal itu bersama dengan Nuh, ya. Nah, Nuh juga begitu. Setiap hari menanti, kapan hujannya akan reda, kapan bisa kami mulai turun dari kapal, ya. Sabar, ya. Akhirnya mereka selalu berdoa, Tuhan, berkati Tuhan, kasih kami kesabaran Tuhan, supaya kami bisa terus menanti waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendarat lagi, hidup lagi seperti biasanya, ya kan?
melihat pemandangan segala macam ini. Selama ini mereka lihat hanya air. Kapan daratannya ya? Nah, seperti cerita Nuh ini tadi, yang Nuh begitu patuh kepada perintah Tuhan dan sabar menanti waktu yang diberikan Tuhan. Saat ini juga kita begitu adik-adik. Saat ini kan Indonesia dan seluruh dunia mengalami COVID-19. Kita nggak bisa kemana-mana, hanya boleh di rumah. Mau keluar tidak boleh sama mama sama bapak. Ke sekolah aja kita tidak boleh. Belajarnya online dari rumah. Ya kan? Ke gereja juga begitu. Tidak bisa ke gereja. Ya, bolehnya online dari YouTube atau dari WA. Ya kan? Aduh, bosan ya adik-adik. Nah, sama. Nuh juga terasa seperti bosan. Tapi apa? Nuh tidak mau seperti itu. Karena Nuh percaya ada waktu Tuhan nanti bisa kembali lagi seperti biasa. Nah, kita pun begitu. Kita percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat untuk kita sehingga kita bisa hidup normal lagi. Bisa sekolah lagi seperti biasa, ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, ke gereja, ya kan, bertemu dengan teman-teman. Ada nanti waktunya adik-adik. Oleh karena itu saat ini kita harus sabar. Nah, seperti Nuh yang tadi sabar, Nuh juga patuh kepada Tuhan. Adik-adik juga harus patuh kepada orang tua. Kalau kata orang tua tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar rumah. Jangan melawan. Ya, kasihan bapak sama mamanya harus dilawan terus. Ya, nah harus patuh di rumah aja. Ya, mungkin tadi adik-adik yang tidak suka membaca, coba mulai membaca buku, membaca Alkitab, ya kan, mengerjakan bukti aktivitas, ya kan. Kalau zaman dulu tidak ada internet, tidak ada TV, mereka wajar bosan. Tapi adik-adik ada internet, bisa dengerin lagu rohani, bisa dengerin lagu-lagu anak-anak, lalu bisa menonton film cerita mengenai Alkitab, mengenai Tuhan Yesus, bisa menonton cerita tentang Doraemon, ya kan, yang cerita-cerita kartun, ya, yang untuk anak kecil. Tidak boleh yang film-film yang dewasa ya. Nah, itu untuk yang orang dewasa. Nah, untuk adik-adik nontonlah film sesuai dengan umurnya. Ada YouTube, ada internet, bisa kita lakukan semuanya. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa sama-sama adik-adik supaya kita bisa melalui COVID-19 ini dengan baik. Tiba waktunya Tuhan nanti akan menyelesaikan semua masalahnya sehingga kita dapat bertemu lagi di gereja bersama-sama. Oke? Nah, demikian firman dari kakak supaya kiranya kita mau belajar dari Nuh yang patuh dan sabar. Nah, kita juga menjadi anak-anak yang patuh dan sabar ya. Amin. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk persembahan, kita tutup dulu firman kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Biarlah kiranya kami, anak-anak sekolah minggu, balita, kecil, tanggung dan remaja mau belajar dari Nuh, di mana kami mau dengan sabar dan patuh atas perintah Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami, sehingga kami bisa melalui masa-masa COVID-19 ini dengan baik. Ajari kami Tuhan, supaya bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, bila kiranya firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Amin. Oke, kita masuk ke persembahan. Siapkan persembahan kita. Seperti biasa adik-adik, persembahannya jangan dikucek, tapi dilipat yang bagus. Kasih persembahannya. Untuk persembahan kita mau puji Tuhan dulu yuk. Kita mau puji Tuhan, kita bernyanyi. Adik-adik pasti tahu lagunya kan ini ya. Adalah sukacita di hatiku. Ya, kita nyanyi lagu itu ya biar kita sukacita selalu ya. Yuk, sambil siapkan persembahannya. Nanti adik-adik persembahannya bisa dititip ke bapak sama mama supaya bisa dibawa ke gereja ya. Yuk, kita nyanyi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Tuhan di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Tuhan di hatiku.
kumpul persembahannya? Oke. Kalau sudah kumpul persembahannya, kita mau doa syafaat sekaligus doa penutup. Nanti kita tutup doanya dengan doa Bapa kami adik-adik ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami bisa mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati kiranya orang tua kami Tuhan. Berikan orang tua kami rezeki yang berlimpah, sehingga kami mampu memberikan lebih lagi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, saat ini kami masih beribadah secara online. Kami beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu untuk dapat bersama-sama beribadah di gereja. Kami percaya Tuhan akan memberkati dan mendengarkan doa kami ini. Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami dari teratas, dari presiden sampai yang terendah Tuhan. Biarlah kiranya para pemimpin kami bekerja takut akan Tuhan. Berkati kami seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Jauhkan kami dari COVID-19 Tuhan. Tuhan bekerjalah, turun tanganlah Tuhan, supaya kiranya COVID-19 ini dapat berlalu dari bangsa kami ini. Berkati juga gereja kami, GBKP Bumi Anggrek. Berkati pendeta kami, pertua diaken kami, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama lagi melakukan pelayanan di gereja, bersama-sama lagi bertemu dengan teman-teman beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan tetap ada dan mujizat Tuhan tetap terjadi sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sebab kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa kami. Di atas segalanya ampunkan kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan disebut anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Mari kita tutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, selamat jumpa lagi dengan kakak guru sekolah minggunya di minggu depan. Jangan lupa ya selalu beribadah di hari Minggu ya, walaupun kakak gurunya tidak tahu apakah adik-adik beribadah atau tidak, tapi Tuhan melihat ya. Yuk ya, jangan lupa sekolah minggunya sayangnya. Oke, dadah, shalom, sukacita selalu adik-adik ya, sehat selalu ya.